Kita akan memasuki hadirat Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Yesusku, penyelamatku. Haleluya, haleluya. Kita nikmati hadirat Tuhan memenuhi kita pagi hari ini. Amin, haleluya. Haleluya. Yesusku, penyelamatku, tiada mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Mari kita sejenak menyembah Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang besar. Dia Allah yang layak kita tinggikan dan kita muliakan. Haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan, ajaib, Engkau besar Tuhan. Sebab namamu, nama yang berkuasa. Engkau penyelamat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Kami bawa korban syukur bagi Engkau hari ini. Kami memuji, kami menyembah. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu hari ini. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Hadirlah di dalam ibadah kami pagi hari ini. Seluruh umat-umat Tuhan memuliakan Engkau. Seluruh umat-umat Tuhan bersukacita karena hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Layakkan hati kami, layakkan pikiran kami untuk kami memuji, membesarkan nama Tuhan. Jamah hati kami semua, urapi kami hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Biarlah kuasa Tuhan menjamah umat-umat-Mu yang saat ini sementara beribadah di rumah, mereka juga menikmati lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memulaikan ibadah ini. Biarlah kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, itu saja yang menjadi ucapan syukur kami untuk memuliakan Engkau. Kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita boleh menikmati hadirat Tuhan pagi hari ini, supaya apa yang Tuhan kerjakan bagi kita, juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, mari muliakan Tuhan, supaya hadirat Tuhan Bapak Ibu juga boleh rasakan. Kita angkat pujian tiada berkesudahan, kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik, selalu baik, selama-lamanya baik bagi kita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir.
merasakan kebaikan Tuhan setiap hari, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Pujian, penyembahan yang kita bisa naikkan, sebab Dia Allah yang berkuasa. Sekalipun kita melihat situasi dunia, tapi kalau kita tahu bahwa firman-Nya menyertai kita, itu jadi kekuatan bagi kita. Bila ku ingat kasih-Nya Tuhan, ya, kita naikkan pujian. Bila ku pandang dunia, kita mungkin menjadi kecewa, gelisah, tapi saat kita pandang Yesus, itu jadi kekuatan bagi kita. Haleluya. Haleluya. Kita dengan sukacita nyanyikan pujian ini. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu. Sekali lagi. Bila ku pandang ini dunia, bikin hatiku selalu gelisah. Tapi ku ingat sabda Yesus, bikin hatiku selalu bersuka. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Selalu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun dunia yang kita lihat di hari-hari ini mengecewakan, menakutkan kita, tapi saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu menjadi perlindungan dan kekuatan bagi kita. Kita akan siapkan hati dengar firman Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, Dia yang berjanji, Dia tidak pernah mengingkari kita, sebab Dia adalah Allah. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekalipun ku berjalan. Amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kita angkat pujian ini kornya satu kali lagi, nanti dengan kasih Pendeta Muda Budi Hartanto maju ke depan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Haleluya Yesus. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pagi hari ini apapun keadaan kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Karena kalau kami masih boleh ada, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan yang masih Engkau beri bagi kami, seberapa kami hamba-hamba-Mu yang ada di rumah-Mu, untuk bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, bahwa hadirat-Mu juga melawat setiap umat-umat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang menjadi tuntunan bagi setiap langkah kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Biarlah
Engkau urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa firman-Mu boleh melawat setiap kami, baik yang ada di rumah-Mu maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya Tuhan, kuasa firman-Mu sanggup memberikan kekuatan baru. Kuasa firman-Mu sanggup merubah setiap kehidupan kami. Firman-Mu ya dan amin Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat kita kembali bersekutu dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kasih setia Tuhan yang selalu baik buat kita dan menyertai kita. Sebelum kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, Bapak Ibu dapat bersama-sama kita berdoa bersyukur karena di segala waktu Tuhan Yesus selalu baik. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan untuk kami. Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu Engkau yang menyertai, Engkau yang sudah memimpin, Engkau yang sudah memberikan kekuatan selama tahun-tahun yang kami lewati. Dan hari ini kami mau mengucap syukur, kami mau bersama-sama menyembah Engkau, mengatakan Engkau baik. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kekuatan dari Engkau, tuntunan dari Engkau senantiasa menjadi bagian dari saudara-saudara kami. Biarlah kehidupan mereka semakin teguh dalam iman kepadamu. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan segala yang baik dari Engkau. Dan biarlah di atas segalanya mereka dibawa lebih dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Sekali lagi saya ucapkan dan juga selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu. Dan biarlah sukacita Tuhan akan terus ada bersama dengan saudara. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing juga biarlah sukacita damai sejahtera Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita.
Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita merenungkan satu bagian firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Ada satu bagian firman Tuhan yang saya percaya Tuhan ingin untuk kita renungkan bersama-sama. Dalam segala situasi yang kita alami, situasi yang hari-hari ini kita bersama-sama rasakan, saya percaya ada hal-hal yang Tuhan ingin kita kerjakan, Tuhan ingin untuk kita perhatikan. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-40. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Apabila Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya mengajak Bapak Ibu yang ada di tempat ini untuk berdiri. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa memperhatikan bagian firman Tuhan. Saya merindukan kita membacanya bersama-sama dengan suara yang terdengar, biar setiap kebenaran firman Tuhan ini terdengar telinga kita dan membangkitkan iman kita. Yesaya 40 ayat 31 pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu yang di rumah, saya harap juga dapat memperhatikan bagian firman Tuhan ini. Saya bacakan sekali lagi, terutama di bagian A yang akan menjadi pembahasan kita hari ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, ini kiranya menjadi bagian firman Tuhan yang kita ingat. Barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ya, menanti itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya, ada orang-orang yang bahkan mengatakan bahwa menunggu itu salah satu pekerjaan yang paling sulit. Ya. Apalagi menunggu di dalam keadaan terdesak, di dalam keadaan kesulitan, atau di dalam keadaan krisis seperti yang hari-hari ini kita alami. Mengapa itu tidak mudah? Karena orang ingin segera mendapat pertolongan. Orang ingin segera keluar dari kesulitan. Orang ingin segera berakhir kesulitan-kesulitan yang dia alami. Itu sebabnya waktu dia menanti sesuatu, dia ingin, kita manusia ingin segera mendapatkan pertolongan, segera mendapatkan jalan keluar, segera dapat berakhir dari penantian-penantian kita. Tapi ternyata kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Apa yang kita dapat pelajari Bapak Ibu? Kadangkala ada kesulitan-kesulitan yang diizinkan untuk kita alami. Ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita terdesak untuk menunggu sesuatu. Tetapi semuanya diizinkan untuk membentuk iman kita. Menanti-nantikan Tuhan. Ada kalanya krisis diizinkan untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ada kalanya situasi terdesak diizinkan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan inilah yang kita akan belajar hari ini. Orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Hari ini kita akan belajar dari satu kaum yang pada waktu itu zaman mereka dan Alkitab mencatat mereka hidup dalam situasi krisis meskipun krisisnya berbeda. Tapi mereka hidup di dalam satu krisis yang sama yang mengancam mereka, yang mendesak mereka. Dan itu sebabnya membuat mereka juga sama, mungkin saya dapat katakan situasinya seperti sekarang meskipun beda kesulitannya. Tetapi mereka ada dalam situasi yang sama seperti kita hari-hari ini. Menantikan pertolongan, ingin segera keluar dari masalah, ingin segera selesai dari segala ancaman yang mereka alami. Ya. Kita akan belajar dari kaum Yehuda.
Ada satu waktu mereka dalam Alkitab mencatat bahwa mereka ada dalam satu krisis di mana mereka akan menghadapi serangan dari Asyur. Ya, Yehuda ini adalah satu bagian dari Israel yang terpecah dan mereka berkali-kali menghadapi serangan dari Asyur. Dan ada satu waktu di mana kemudian mereka sangat terdesak, menantikan pertolongan dari Tuhan. Tetapi kemudian kita akan lihat apa yang mereka lakukan. Nah, saya harap kita ini menjadi satu pelajaran bagi kita. Apa yang mereka lakukan dalam situasi-situasi terdesak itu. Dan mari kita belajar dari mereka dan juga kemudian mengambil satu pelajaran penting untuk kita pakai dalam kehidupan kita hari-hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka dalam Yesaya pasal yang ke-30. Untuk melihat apa yang kemudian terjadi dengan kaum Yehuda ini. Yesaya pasal ke-30. Saat mereka mengalami keadaan terdesak, ya, Tuhan sendiri yang menjadi penasehat buat mereka. Ya, Tuhan sendiri memberikan nasihat yang terbaik kepada kaum Yehuda ini. Yesaya pasal yang ke-30 ayat ke-15. Saat keadaan sulit, saat keadaan terdesak, saat keadaan membutuhkan pertolongan, ada satu nasihat yang sangat luar biasa diberikan dalam Yesaya pasal 30 ayat 15. Sekali lagi Yesaya 30 ayat 15 saya akan bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Sampai di situ dulu. Saya ulangi. Ada satu nasihat yang luar biasa. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nasihat ini disampaikan dalam keprihatinan yang dialami oleh kaum Yehuda. Tuhan sebenarnya menjanjikan perlindungan, pertolongan untuk menghadapi Asyur. Bapak Ibu perhatikan kalimat ini berkata, kalau kamu bertobat dan tinggal diam, di situ ada keselamatan. Dalam beberapa terjemahan bertobat itu dapat dikatakan begini. Kalau dalam keadaan kesulitan ini kamu kembali kepada Tuhan dari segala jalanmu yang jahat. Kamu kembali kepada hukum-hukumnya Tuhan. Kamu kembali mendekat kepada Tuhan. Kamu akan mengalami keselamatan. Ada satu hal yang Tuhan izinkan untuk terjadi dan sekali lagi tadi saya katakan krisis. Kadangkala diizinkan untuk membuat kita kembali kepada Tuhan. Kembali kepada hukum-hukumnya. Kembali mendekat kepada Tuhan. Itu yang Tuhan berikan. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Ayat ini berkata begini juga. Dalam tinggal tenang dan percaya ada kekuatan, terletak kekuatanmu. Ini nasihat yang sangat luar biasa. Saat dalam krisis, firman Allah berkata, kalau kamu tenang dan percaya ada kekuatan. Saat kita tenang, kita diam, mengizinkan pikiran kita bukan diisi oleh krisis, bukan diisi oleh ketakutan, tapi mengizinkan pikiran kita diisi oleh janji-janji firman Tuhan. Firman Allah berkata, kalau firman itu kita dengar, firman itu ada dalam pikiran kita, Roma 10 ayat 17. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Allah. Waktu kita tenang, kita diam, mendengarkan firman Tuhan. Firman itu akan membuat iman kita bertumbuh. Dan itu membuat kita percaya sepenuh kepada Tuhan. Itu sebabnya firman Allah berkata demikian dalam Yesaya. Kalau kamu tenang, kalau kamu percaya, di situ ada kekuatan. Ini satu nasihat yang sangat luar biasa. Yesaya 26 ayat 3, mari kita lihat. Yesaya 26 ayat 3.
Saya bacakan Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Yesaya 26 ayat 3 menjelaskan bahwa Allah yang akan menjaga damai sejahtera ketika pikiran kita percaya kepadanya. Waktu kita mengarahkan pikiran kita dalam iman kepada Tuhan, damai sejahteranya Tuhan itu yang akan menjaga kita. Ketenangan membuat kita berpikir dapat berpusat kepada Tuhan. Waktu kita tenang, pusat pikiran kita tertuju kepada Tuhan dan bukan pada krisis, bukan pada masalah, bukan pada ketakutan, bukan pada kekhawatiran. Ini satu hal yang luar biasa dan saya percaya Tuhan memberikan ini kepada Yehuda supaya mereka benar-benar kuat menghadapi krisis, ancaman dari Asyur saat itu. Tapi apa yang kemudian dilakukan oleh Yehuda? Saya ingin Bapak Ibu perhatikan lagi ayat 15. Saya bacakan sekali lagi. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kalimat ayat ini ditutup dengan satu kalimat yang sangat memprihatinkan. Tetapi kamu enggan. Kaum Yehuda bisa mempercayai petunjuk Tuhan. Bisa percaya untuk mengalami janji-janji Tuhan. Tetapi Yesaya menuliskan, mereka enggan. Sudah dengar petunjuk, sudah dengar nasihat yang terbaik, tetapi mereka enggan. Mereka keberatan dengan janji Tuhan. Mereka menentang janji Tuhan. Mereka tidak mau, tidak ingin, tidak suka kepada janji yang Tuhan berikan. Kenapa? Karena mereka lebih suka dengan caranya sendiri. Ini tentunya sangat memprihatinkan. Melihat hal ini dilakukan oleh kaum Yehuda. Yang sudah dengar banyak tentang Tuhan. Dari keturunan demi keturunan mereka lihat banyak tentang pertolongan-pertolongan Tuhan. Sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan. Tapi ketika ada dalam krisis, ada petunjuk yang diberikan kepada Tuhan. Respon mereka enggan. Ini kiranya menjadi satu peringatan yang sangat tegas buat kita. Hari-hari ini dalam krisis yang kita alami. Ada petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan. Mari kita belajar untuk memiliki hati yang lembut. Belajar untuk percaya menerima janji-janji yang Tuhan berikan. Kaum Yehuda menjadi kaum yang enggan untuk menerima janji-janji Tuhan. Karena mereka punya cara sendiri. Mereka punya keinginan sendiri untuk menghadapi krisis ini. Apa cara yang mereka pilih? Saya mengajak Bapak Ibu kita melihat tetap di Yesaya 30. Karena Yesaya 30 hari ini akan memberi kita gambaran yang sangat luar biasa yang kita dapat pelajari. Kita naik ke ayat yang pertama. Apa yang kaum Yehuda pilih? Cara yang mereka pilih untuk menghadapi krisis. Sehingga mereka enggan untuk mengikuti apa yang Tuhan berikan. Saya mengajak Bapak Ibu lihat ayat yang pertama dari Yesaya pasal 30. Saya akan bacakan Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Apa yang dipilih oleh bangsa Yehuda? Nomor 1. Bangsa Yehuda tidak taat kepada Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Alkitab mencatat dalam Raja-Raja, Bapak Ibu dapat mengikuti kisah yang tertulis yang pembahasannya ada dalam Yesaya 30. Saat mengalami krisis dari Asyur, seharusnya Yehuda tinggal tenang di dalam Tuhan.
Tapi mereka justru seperti ayat 1 berkata, kamu seperti anak-anak yang memberontak. Kenapa? Karena mereka justru kemudian lari ke Mesir. Karena mereka berpikir Mesir itu punya kekuatan yang lebih besar dari Asyur. Dan mereka kemudian mengirim orang-orangnya untuk datang ke Mesir. Untuk mencari pertolongan di sana. Itu sebabnya firman Allah berkata, kamu seperti anak-anak yang memberontak. Bapak Ibu kalau perhatikan ayat ini. Mungkin Bapak Ibu yang punya anak-anak di rumah. Ya, bagaimana perasaan seorang tua yang kemudian punya nasihat-nasihat yang sudah memikirkan hal-hal yang baik buat anak-anaknya. Dan saudara beri nasihat kepada anak-anak, tapi kemudian anak-anak itu memilih untuk tidak melakukan. Tentunya sangat menyedihkan. Ini yang tercatat dalam Yesaya 30. Celakalah anak-anak pemberontak karena melakukan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ini cara yang dipilih oleh Yehuda. Mari kita belajar. Ya, hari-hari ini menghadapi krisis-krisis yang kita alami, jangan sampai kita kemudian melakukan hal-hal yang kemudian sama dengan Yehuda. Memilih hal-hal yang bukan dari Tuhan. Bapak Ibu lihat hari-hari ini mencermati media sosial, mungkin banyak sekali langkah-langkah, banyak sekali tips-tips yang dilakukan. Hati-hati dengan apa yang Anda dengar, hati-hati dengan apa yang Anda lihat. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang kemudian sama seperti Yehuda. Lakukan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Yang firman Allah berkata itu bagaikan seorang pemberontak. Dan pemberontak ketika tidak taat, itu sama dengan terpisah dari Allah. Sangat mengerikan ketika kita terpisah dari Allah. Kita keluar dari perlindungan Tuhan, keluar dari kasih Tuhan. Hal yang sangat menakutkan. Yang kedua yang dipilih oleh Yehuda adalah mereka tidak percaya kepada Tuhan. Kita turun ke ayat kedua. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Bapak Ibu, kita turun lagi ayat 9. Sebab mereka itu suatu bangsa pemberontak. Anak-anak yang suka bohong. Anak-anak yang enggan mendengar akan pengajaran Tuhan. Ayat 2 dan ayat 9 dapat disimpulkan bagaimana mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bukan saja tidak taat, tapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ayat 2 dan ayat 9 menjelaskan mereka tidak meminta keputusanku, tidak mencari tuntunan dari Tuhan, bukan mencari nasihat dari Tuhan, tidak menginginkan kebenaran dari Tuhan. Ayat 9 menjelaskan bahwa mereka enggan mendengar pengajaran Tuhan. Bapak Ibu kalau ada waktu di rumah bacalah seluruh pasal 30. Ini menjelaskan bagaimana apa yang dilakukan Yehuda itu dapat menjadi pelajaran penting bagi kita. Bagaimana Yehuda dalam keadaan krisis tidak mencari petunjuk-petunjuk Tuhan. Mereka mau mencari hal yang mereka ingin dengar saja. Ayat 10 di Yesaya 30 perhatikan. Yang mengatakan kepada para tukang tilik, jangan menilik. Dan kepada para pelihat, jangan lihat bagi kami hal-hal yang benar. Tapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Ayat 11. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang maha kudus Allah Israel. Bapak Ibu, Yehuda memilih tidak percaya kepada Tuhan. Tidak mau mendengar apa yang Tuhan tunjukkan. Apa yang Tuhan nasihatkan. Firman Tuhan hari-hari ini juga menjelaskan kepada kita. Di akhir zaman ini. Ada masa-masa di mana orang tidak mau lagi dengar apa yang Tuhan inginkan. Mereka ingin dengar apa yang memuaskan telinga mereka. Saya ingin kita lihat satu ayat dulu. Di dalam 2 Timotius. Kita sedikit keluar untuk mengingatkan kita bagaimana kehidupan kita di akhir zaman ini. Yang hampir sama dengan keadaan Yehuda. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4.
Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Bapak Ibu, hari-hari ini kiranya ini juga menjadi satu hal yang kita waspadai. Kita ingat baik-baik dalam keadaan yang kita alami hari-hari ini, dalam keadaan krisis. Yehuda memilih caranya sendiri, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada Tuhan, menaruh pengharapannya kepada Mesir, menaruh menaruh ketergantungannya kepada kekuatan di luar Tuhan, bukan pada kekuatan Tuhan, tapi kekuatan dunia ini. Mari kita belajar untuk berhati-hati. Di tengah krisis yang hari-hari ini kita alami, mari kita belajar untuk cari nasihat dari Tuhan. Saudara, lihat YouTube boleh, lihat informasi boleh, waspada itu penting. Pertanyaan saya, saudara percaya YouTube atau percaya Tuhan? Lebih percaya YouTube atau percaya Tuhan? Biarlah itu yang menjadi jawaban dari hati kita masing-masing. Barometernya adalah mana yang lebih sering kita buka? Alkitab kita atau smartphone kita? Banyak tips yang diberikan, Anda bisa dapat itu setiap hari. Menjaga kesehatan harus, banyak istirahat harus, makan makanan bergizi ya, minum vitamin ya, saya juga melakukannya. Tapi mari belajar meletakkan ketergantungan kita bukan pada hal-hal duniawi. Anda lakukan itu semua, tapi tetap meminta perlindungan Tuhan. Letakkan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita belajar dari bangsa Yehuda. Mereka tidak taat pada Tuhan, tidak percaya pada nasihat Tuhan. Bahkan yang ketiga, cara yang mereka pilih adalah, kita akan lihat tetap di Yesaya 30 ayat ke-12. Firman Allah berkata demikian, Yesaya 30 ayat 12, sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras yang berlaku serong dan bersandar kepadanya. Yehuda memilih tidak taat, tidak percaya, bahkan sampai kemudian mereka menolak firman Tuhan. Bapak Ibu, ini menjadi satu peringatan yang sangat tegas bagi kita hari-hari ini. Dalam keadaan krisis, Yehuda memilih untuk menolak firman Tuhan. Nasihat yang sudah datang kepadanya dengan sangat luar biasa. Bahkan firman Allah bercatat, kamu enggan. Jangan sampai kita hari-hari ini kemudian kehilangan firman. Sekali lagi saya mendorong Bapak Ibu, krisis boleh ada. Hari-hari ini Anda sulit datang ke gereja. Tapi firman Tuhan tetap ada, firman Tuhan tetap ditayangkan. Beberapa waktu ini kita sudah sering mendengar firman. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jangan sampai ketika Anda tidak bisa datang ke gereja, kemudian kita kehilangan kasih Tuhan, kehilangan firman Allah, bahkan kita menolak firman Allah. Tapi kita mari belajar. Cara-cara yang dipilih oleh Yehuda sungguh mengakibatkan hal-hal yang sangat menyedihkan. Ketika mereka tidak taat, tidak percaya, bahkan menolak firman Tuhan, mereka mengalami akibat-akibat yang mengerikan dalam krisis yang mereka alami. Mari kita lihat apa yang mereka alami, ayat 13 dan ayat 14. Dari tetap Yesaya 30 ayat 13 dan 14. Maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba
dalam sekejap mata. Seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukkan dengan tidak kenal sayang. Sehingga di antara remukannya tiada terdapat satu keping pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak. Bapak Ibu, ini keadaan yang sangat mengerikan. Waktu dalam keadaan krisis kemudian kita tidak cari Tuhan, tidak kemudian menghadapinya dengan cara Tuhan. Ada kengerian yang kita alami. Firman Allah berkata, bagimu segala dosa ini bahkan seperti tembok yang hancur dengan tiba-tiba dalam sekejap mata. Ada kehancuran yang sangat mengerikan. Dan bukan itu saja. Ketika kita enggan, kita memilih aku mau pakai caraku, aku mau pakai cara dunia ini. Ayat 16 mari kita lihat, bukan hanya kehancuran, tapi ada ketakutan-ketakutan yang juga akan justru menghinggapi kita, mengikat hidup kita. Saya ingin baca dari ayat 16 dan 17, tetap di Yesaya 30. Tetapi kamu enggan, kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengajarmu akan lebih tangkas lagi. Ayat 17 perhatikan, 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Bapak Ibu, akibat-akibat yang sangat mengerikan ketika kita tidak memakai cara Tuhan. Dalam keadaan krisis kita memilih, Yehuda memilih menghadapinya dengan cara-cara mereka sendiri. Yang tidak taat pada Tuhan, tidak percaya pada Tuhan, bahkan menolak firman Tuhan. Perhatikan Yesaya 30 ayat 17. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Perbandingannya 1000 orang lari karena 1 orang. Kalau mungkin ada kerumunan 1000 orang dan itu berbaris, orang yang ke 1000 di belakang mungkin gak bisa lihat 1 lawan yang di depan sana. Tetapi firman Allah bilang 1000 orang bisa lari melihat ancaman 1 orang. Gambaran apa? Orang bahkan bisa merasa begitu ketakutan untuk sesuatu yang tidak terlihat. Bukankah ini yang hari-hari ini kita alami? Pada orang yang takut untuk pergi kemana-mana, takut untuk lakukan apapun. Karena apa? Virus. Terlihatkah virus itu? Tidak. Itu sanggup membuat seluruh dunia ini menjadi porak-poranda. Kenapa itu kita alami? Ada satu hal yang Tuhan ingin kita belajar. Kalau Anda bandingkan dengan Mazmur 91, kita sering kali beberapa waktu ini membacanya. Walau 1000 orang rebah, kamu hanya akan menontonnya saja. Tapi ini sebaliknya terjadi. Ketika tidak meletakkan ketergantungan kita kepada Tuhan, memilih memakai cara sendiri, justru kengerian ini akan terjadi. Ketakutan, kehancuran, kehilangan janji berkat Tuhan. Tentunya ini kita tidak ingin alami, bukan? Itu sebabnya hari ini kita belajar dari Yehuda. Dalam keadaan krisis mereka memilih cara-cara mereka sendiri. Dan mereka mengalami kehancuran, ketakutan. Tapi kita bersyukur, hari ini kita ada di tempat ini. Kalau mungkin saya membayangkan percakapan ini ya. Ketika Tuhan berkata, aku sudah beritahu kamu, bertobat, tinggal diam, kamu diselamatkan, tinggal tenang, percaya, ada kekuatan. Tetapi kamu enggan. Ada satu keprihatinan yang dalam dari ayat ini. Bapak Ibu, hari-hari ini
Mungkin kita menanti-nantikan pertolongan. Kita menanti-nantikan kapan ini bisa selesai, kapan ini berakhir. Saya ingin mendorong Bapak Ibu dalam penantian kita. Tetap menanti di dalam Tuhan. Jangan sampai kita pilih cara-cara kita sendiri yang kemudian membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan menolak firman Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita. Ketika Yehuda pun melakukan hal-hal yang menyakitkan Tuhan. Dan mereka mengalami kehancuran, mereka mengalami ketakutan. Firman Allah mencatat, akhirnya Asyur merebut Israel. Asyur mengalahkan Israel. Meskipun mereka cari kekuatan dari Mesir. Firman Allah tadi berkata, kalau kamu cari kekuatan dari Mesir, kamu akan dipermalukan. Dan itu benar-benar dialami oleh Yehuda. Tapi dalam keadaan sedemikian, mari kita baca ayat 18. Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya, hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Bapak Ibu lihat ayat ini. Taruh itu di dalam hatimu. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Dalam ketidaktaatan Yehuda, dalam penolakan Yehuda, dapatkah saudara membayangkan? Tuhan menunggu. Dalam ketidaktaatan kita, dalam ketidakpercayaan kita, Tuhan tetap menunggu. Untuk apa? Menunjukkan kasih setia-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang adil. Meskipun Dia sangat murka terhadap perbuatan Yehuda, dan mereka menerima hukumannya sebagai konsekuensinya. Tetapi mari kita lihat, Dia tetap menunggu untuk umat-Nya kembali. Hari ini dalam keadaan apapun kita, ingat Tuhan menunggu saudara. Tuhan tetap menunggu saya. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan kemenangan dalam hidup kita. Yang Tuhan rindukan kemenangan bagi saya dan saudara menghadapi krisis ini. Mari kita belajar untuk kembali kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Ayat ini ditutup dengan demikian. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita tidak mau memilih cara seperti yang dilakukan oleh Yehuda, mari kita belajar. Firman Tuhan datang kepada kita. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Ini bukan saja kepada Yehuda, tapi kepada kita yang hari ini sedang berjuang dalam krisis kita. Berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Dia. Menanti-nantikan itu bahasa aslinya punya arti terpilin bersama. Artinya melekat jadi satu. Kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat ada kabel yang terputus, kemudian untuk menjadikan satu itu harus dijadikan satu, bukan hanya dekat, bukan hanya bersebelahan, tapi kabel ini harus terpilin jadi satu. Itu artinya menanti-nantikan dalam bahasa aslinya. Apa yang dimaksud? Menanti Tuhan bukan hanya duduk diam, bukan kita hanya duduk dan Tuhan aku tunggu Engkau, aku tunggu Engkau. Tidak, Tuhan ingin kita terikat dengan Dia, menjadi satu dengan Dia, melekat dengan Dia.
Tuhan tidak hanya ingin dengar suaramu, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Bukan hanya itu. Tapi Tuhan ingin hati kita dekat dengan Dia. Hati kita itu bagaikan tadi yang saya katakan terpilin, terikat jadi satu. Itu yang Tuhan maksudkan. Menanti Tuhan bukan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Tapi sekali lagi menantikan Tuhan, terikat jadi satu dengan Tuhan. Hari-hari ini waktu kita sedang ada dalam krisis, ingat engkau tidak sendirian. Tuhan menantikan saatnya untuk menunjukkan kasih-Nya. Karena itu berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang hidupnya terpilin, terikat jadi satu dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang erat dengan Tuhan. Menghadapi masa-masa ini. Bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Roma 10 ayat 8, mari kita baca. Kalau firman Allah berkata, engkau berbahagia kalau engkau erat dengan Tuhan. Kalau engkau jadi satu dengan Tuhan. Kalau engkau dekat dengan Tuhan. Mari kita baca bagaimana caranya kita menanti-nantikan Tuhan. Bukan hanya duduk diam. Tapi ini yang dapat kita lakukan. Roma 10 ayat 8 sampai 10. Kitab Roma pasal 10 ayat 8 sampai 10. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Ia telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Bagaimana kita dapat tetap dekat erat dengan Tuhan? Perhatikan ayat ini. Firman itu biar dekat di mulut kita. Bapak Ibu yang membaca panduan ibadah keluarga, di sana disarankan waktu Anda membaca bersama dengan keluarga Anda, baca firman Tuhan itu sampai engkau bisa dengar. Ucapkan dengan mulut itu supaya engkau bisa mendengar. Biar itu kemudian menjadi sesuatu yang menimbulkan iman di dalam hatimu. Sehingga ayat ini menjadi bagian hidup kita. Firman itu dekat di mulutmu, di hatimu. Kita boleh terbatas untuk ibadah di gereja hari-hari ini. Tapi firman Tuhan itu, Yesus itu tetap ada dalam rumahmu, tetap ada di dalam keluargamu. Bapak Ibu, mari engkau mengajak seluruh keluargamu untuk baca firman. Ucapkan firman sampai itu hidup di dalam hatimu. Kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, mau dekat, baca firman Tuhan. Bapak Ibu yang melihat tayangan ibadah, saya sangat mendorong Bapak Ibu, lakukan itu dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Anda bisa siapkan diri dengan baik, duduk dengan baik, memang melakukannya dengan menonton. Tapi setiap firman yang dibaca, Anda bisa ikut membacanya. Supaya firman itu kita bisa dengar dan hidup di dalam iman kita, hati kita. Sehingga iman kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Itulah menanti-nantikan Tuhan. Yang membuat kita terpilin jadi satu dengan Tuhan, erat dengan Tuhan. Yang kedua, berdoa. Ratapan 3. Ratapan pasal 3 ayat 57. Ratapan pasal 3 ayat 57. Selain kita menanti-nantikan Tuhan dengan membaca firman-Nya, nantikanlah dengan berdoa. Ratapan 3 ayat 57. Engkau dekat tatkala aku memanggilmu. Engkau berfirman, jangan takut. Tadi kita sudah menyanyikannya. Dia dekat saat saya memanggilnya. Dia dekat saat saudara memanggilnya. Bahkan saat saudara memanggilnya di rumah, di kamar mungkin yang orang lain tidak tahu. Tapi dia dekat, dia mau sedang terjalin, terpilin erat dengan engkau dan Tuhan. Saat engkau memanggil namanya.
Engkau sedang menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan semakin erat dengan Dia saat engkau berdoa kepadanya. Bapak Ibu, ini hari-hari di mana kita belajar menantikan Tuhan dalam krisis ini. Memakai caranya Tuhan. Supaya dengan kekuatan dari Tuhan, dengan kekuatan firman-Nya, dengan ketenangan saat kita berdoa, firman yang mengisi pikiran kita akan membuat kita menjadi tenang dan mengikuti apa yang Tuhan tuntun dalam kehidupan kita. Sehingga keputusan-keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang tepat, keputusan yang baik. Nantikan Tuhan dengan baca firman-Nya, nantikan Tuhan dengan berdoa, berseru memanggil namanya. Ia dekat dengan kita. Yang terakhir, Yohanes 14 ayat 23. Bagaimana kita dapat erat terikat dengan Tuhan. Yohanes 14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23 berkata demikian, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu, sungguh luar biasa janji firman Tuhan. Kalau kamu mengasihi aku, menuruti firman-Ku. Firman Allah berkata dalam situasi krisis ini, jadilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Baca firman-Nya. Berseru dalam doa-doamu. Yang ketiga, taati firman Tuhan. Ada begitu banyak firman Tuhan yang harus kita taati dalam keadaan-keadaan krisis. Bukan hanya memohon perlindungan Tuhan, bukan hanya memohon kekuatan Tuhan, tapi ada banyak hal yang Tuhan ajarkan, apa yang harus kita lakukan saat menghadapi krisis. Beberapa dari kita mungkin ingat petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Mengucap syukur dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Ada banyak bagian-bagian firman Tuhan yang Tuhan ingin lakukan terus. Lakukan terus. Lakukan terus. Situasinya tidak baik, lakukan firman Tuhan. Situasinya tidak mudah untuk bilang mengucap syukur. Pekerjaan saya, keuntungan saya menurun drastis. Apa yang saya lakukan menurun drastis. Firman Allah berkata, mengucap syukur. Mudah? Tidak. Tapi firman Allah berkata, tetap turuti firman-Ku. Karena saat engkau turuti firman-Ku, firman Allah berkata, kami akan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Saat kita menanti-nantikan Tuhan di masa krisis ini, tetap menuruti firman-Nya, itu bagaikan kita terpilin jadi satu dengan Tuhan, erat dengan Tuhan. Yesaya berkata, Tuhan menanti-nantikan saatnya. Untuk mengasihi kita, menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Berbahagia orang yang menanti-nantikan Tuhan. Karena saat kita menanti Tuhan, baca firman-Nya, berdoa, terus tetap lakukan firman Allah. Dalam saat-saat krisis ini, sebagai penutup kita akan lihat firman Allah memberikan janji-Nya kepada kita. Tetap di Yesaya 30. Mari kita baca Yesaya 30. Apa yang terjadi saat kita menanti-nantikan Dia? Apa yang dijanjikan kepada Yehuda saat firman Allah berkata, berbahagia orang-orang yang menantikan Dia. Kita lihat dari Yesaya 30 ayat yang ke-19. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau.
Apabila engkau berseru-seru pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Amin. Saat kita berseru, ia akan menjawab kita. Saat kita menaikkan doa kita, Tuhan berjanji ada jawaban yang akan Dia berikan kepada kita. Karena itu jadilah anak-anak Tuhan yang terus nantikan Tuhan. Mungkin kita belum melihat perubahan-perubahan hari ini. Terus erat dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Firman Allah berkata, ada waktunya Dia akan mengasihani kita. Saat kita berseru, Ia akan menjawab. Yang kedua, kita turun ke ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia. Bapak Ibu, kita akan dapat memandang Tuhan. Dia yang akan mengajari kita. Firman Allah berkata begini, mungkin roti kita, air kita serba sedikit dalam keadaan krisis. Kita banyak harus menyesuaikan diri dengan keadaan kita. Tapi firman Allah berkata, kita dapat tetap memandang Tuhan. Dia akan mengajar kita. Banyak sharing yang saya dengar tentang penyesuaian yang harus dilakukan di sana sini perusahaan, apapun juga. Kami di sekolah pun lakukan hal yang sama. Ketika keadaan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, memikirkan operasional sekolah dan lain sebagainya, serba sedikit penyesuaiannya harus dilakukan. Tapi ingat, firman Allah berkata, kalau kita menanti-nantikan Tuhan, firman Allah berkata begini, Dia akan mengajari kita untuk dapat mengatur segala sesuatunya dengan baik. Yang ketiga, firman Allah berkata demikian, kita turun ke ayat 21. Dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Ada tuntunan Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita untuk terus mengikuti jalannya. Banyak keputusan-keputusan yang hari-hari ini kita harus buat. Itu pun saya alami ketika harus mengambil banyak keputusan-keputusan untuk pelayanan di gereja ini. Tapi sekali lagi mari kita belajar. Saat ada dalam kesulitan-kesulitan, berseru memanggil namanya, cari firman-Nya, cari wajah-Nya, tetap taat kepada Tuhan. Beberapa minggu yang lalu kita belajar taat kepada Tuhan itu juga taat kepada pemerintah yang di atas kita. Dan firman Allah berkata begini, saat kita terus menantikan Tuhan, kita dapat tuntunan dari Tuhan. Bapak Ibu, mari hari-hari ini kita lihat ada hal yang luar biasa. Saat kita berseru, Dia menjawab. Saat kita memandang, Dia mengajar kita. Dan kita akan terus dapat tuntunannya untuk mengikuti jalan Tuhan. Yang keempat, ayat 22, lihat. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, keluar. Tuhan membawa hidup kita untuk menjadi umat-umat yang kudus di hadapannya. Tadi saya katakan di awal, kalau ada satu krisis yang diizinkan, ada sesuatu yang Tuhan ingin bentuk dari kita. Mari kita bersyukur atas segala apa yang diizinkan untuk kita alami. Berbahagia semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Yang terakhir, kita lihat beberapa ayat. Dari ayat 23 saya akan bacakan. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lesat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap yang sudah ditampi dan diayak. Ayat 26 kita lompat sedikit. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik. Dan terang matahari terik akan 7 kali ganda. Yaitu seperti terangnya 7 hari pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan.
Bapak Ibu, kita akan mengalami pemulihan jasmani dan rohani dalam Tuhan. Meskipun mungkin kita belum tahu bagaimana caranya, bagaimana itu dapat terjadi. Tapi tetap nantikan Tuhan, janji firman-Nya. Ada pemulihan jasmani dan rohani kita. Bagaikan seorang yang lukanya dibalut, bekas pukulannya disembuhkan. Hari-hari ini dalam krisis apapun yang kita alami, firman Allah berkata, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dimanapun Anda berada hari ini, Bapak Ibu yang ada di rumah, dalam keadaan krisis yang kita alami hari-hari ini, nasihat firman Tuhan datang, nantikanlah Tuhan. Terus baca firman-Nya, renungkan dan taati. Terus berdoa kepada Dia. Saya percaya kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kita mengakhiri renungan kita dengan membuka bersama Mazmur 27. Mazmur 27. Saya mengajak Bapak Ibu kita berdiri bersama-sama untuk membaca ayat ini. Mazmur 27. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang ke-14. Pada hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya, kiranya renungan firman Tuhan hari ini membawa kita menjadi umat-umat yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Kita sudah belajar Yehuda yang enggan mengikuti perintah Tuhan. Mereka mengalami hal-hal yang sangat mengerikan. Tapi firman Tuhan datang kepada kita. Ia menanti-nantikan saatnya menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Karena itu firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang menantikan Tuhan. Mari jadi anak-anak Tuhan yang terus menantikan Tuhan. Saya percaya berkat-berkat Tuhan, perlindungan Tuhan akan menjadi bagian hidup kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, renungkan setiap bagian firman Tuhan. Kalau ada cara-cara yang kita pilih, cara-cara dunia yang kita percayai lebih dari Tuhan, mari kita minta ampun kepada Tuhan. Kembali nantikan Tuhan. Bawa jiwamu erat dengan Tuhan. Terpilin menjadi satu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau izinkan terjadi. Terima kasih Engkau tetap menanti kami, menunggu kami. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bawa jiwa kami melekat erat dengan Engkau Tuhan. Menjadi satu dengan Engkau, terikat erat dengan Engkau. Bawa umat-umat-Mu yang hari-hari ini pun belum dapat ibadah di tempat ini. Tapi kami percaya dimanapun mereka berada, biar mereka jadi umat yang menanti-nantikan Engkau. Jiwa mereka merindukan Engkau, erat dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terus rindukan Tuhan. Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Engkau dekat dengan kami dalam firman-Mu. Engkau dekat ketika kami berseru kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami jadi umat yang menanti-nantikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, seperti yang haus, rindu aliran sungai. Kami rindu Tuhan, merindukan Engkau. Ku tak tahan menunggu-Mu. Tuhan, kami menanti-nantikan Engkau Tuhan. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, mari nyatakan hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hati
yang baik. Engkau yang senantiasa menunggu kami. Terima kasih untuk kekuatan-Mu. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Karena kasih setia-Mu. Haleluya. 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 Kami mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Bawa kami kembali, bawa kami kembali, bawa kami kembali kepadamu Tuhan. Bawa kami kembali dekat erat dengan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Masih haleluya, haleluya, ampuni kami Tuhan, kadangkala kami enggan ikuti Engkau, enggan ikuti firman-Mu, enggan mencari Engkau. Tapi hari ini kami belajar Engkau menunggu kami Tuhan, menunggu kami. Kami mau jadi orang-orang yang menantikan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih, kasih-Mu hebat buat kami Tuhan. Kami mau belajar tetap mencari Engkau, erat dengan Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Krisis boleh ada, kesulitan boleh ada, tapi kami mau tetap menanti-nantikan Engkau. Erat dengan Engkau, dekat dengan Engkau Tuhan. Kami tahu kami bisa lewati ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengerti keadaan kami. Umat-umat-Mu Tuhan, bawa kami kembali kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terus bekerja di dalam kami, membetulkan hidup kami Tuhan, supaya Engkau dapati kami hidup benar di hadapan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami terus mengasihi Engkau, mencintai Engkau, erat dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jalan
padamu. Nyatakan kepada Tuhan, Yesus, tetaplah bersamaku, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Nanti dengan hormat Bapak Pendeta Muda Jerry Maarende akan berdoa untuk firman Tuhan. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah menggantikanmu, engkaulah jaminan hidupku, tiada yang dapat menggantikanmu. Amin. Menggantikanmu, engkaulah jaminan hidupku. Kami bersyukur pagi hari ini, kalau kebenaran firman Tuhan sudah datang mengingatkan kami, untuk kami tetap terus menantikan Tuhan, di tengah-tengah krisis dan kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini. Kami yakin dan percaya, apapun yang kami hadapi, apapun yang sementara kami alami, kami yakin Tuhan juga ada bersama-sama dengan kami, tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan, firman-Mu pagi hari ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk kami dapat menjalani hari ini, besok dan selanjutnya. Situasi apapun yang akan terjadi Tuhan di hari-hari ini, kuatkan iman kami untuk kami terus menantikan Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan, dan biar kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini, itu akan meneguhkan kami, akan membuat kami kuat untuk menghadapi apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan. Oleh sebab itu, biar firman-Mu yang sudah kami dengar, meteraikan itu dengan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami akan kuat untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Terima kasih Bapa di dalam sorga, situasi yang tidak menentu, keadaan di luar yang menakutkan kami, tetapi Engkau Yesus memberikan kepastian jaminan hidup kami hari ini, besok dan selanjutnya. Segala puji bagi nama-Mu, terus berbicara dan memeteraikan firman-Mu di dalam hidup kami, untuk dapat membangkitkan semangat kami, menjadikan kami kuat, tetap teguh berdiri di hari-hari yang sulit ini Tuhan. Berdoa bagi Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, biar Roh Kudus-Mu akan tetap terus menaungi dan mengurapi hamba-Mu ini, untuk dapat menyampaikan suara kebenaran firman-Mu bagi kami jemaat GPD El Shaddai Magelang. Dimanapun kami berada, kekuatan firman-Mu akan menjadi bagian kami semua. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami syukurkan untuk berita firman-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, tertanam dalam hati kami, bertumbuh berbuah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala puji bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukurkan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Bagi Bapak Ibu sekalian, biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita dalam apapun yang kita alami. Setiap hari, setiap saat, ya, bawa itu dalam doamu. Baca firman Tuhan, ya, ketenangan Tuhan akan berikan untuk kita dapat memikirkan dan mencari jalan keluar ketika kita menghadapi apapun, harus mengambil keputusan-keputusan dalam hidup Bapak Ibu. Beberapa hal yang ingin saya umumkan. Sementara ini, beberapa waktu ini tim multimedia sedang mempersiapkan satu tayangan live streaming untuk tayangan yang lebih baik. Oleh sebab itu, untuk sementara waktu ini
seluruh ibadah kita yang dilakukan pada hari Minggu tidak akan ditayangkan secara live streaming, tetapi merupakan siaran tunda. Jadi Bapak Ibu bisa mengikutinya pada siaran tunda pukul 10 pagi pada setiap hari Minggu melalui siaran di YouTube, ada di Instagram ataupun di Facebook. Bapak Ibu juga dapat mengikuti beberapa bagian-bagian dari pelayanan di gereja ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu setiap hari dapat mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan melalui suara kebenaran firman Tuhan yang juga disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan yang ada di GBDI El Shaddai Magelang melalui renungan 7-9, yaitu renungan pagi hari pukul 7 pagi dan renungan malam hari pukul 9 malam. Bapak Ibu bisa mengikutinya dan mendapatkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan itu yang akan menguatkan kita semuanya. Bagi Bapak Ibu juga dapat mengikuti beberapa tayangan-tayangan yang lain yang dipersiapkan oleh komisi-komisi. Komisi Pemuda juga mempersiapkan renungan pada setiap hari yang dapat juga diperoleh melalui Instagram. Jadi Bapak Ibu dapat memperhatikan siaran-siaran atau informasi-informasi yang diberikan oleh GBDI El Shaddai Magelang melalui semua media yang ada. Baik itu melalui Facebook, melalui Instagram, ataupun informasi melalui call center. Ada juga tayangan-tayangan yang dipersiapkan oleh Komisi Remaja, dan juga tayangan-tayangan buat anak-anak. Buat anak-anak dapat juga mengikuti renungan yang sudah dipersiapkan oleh guru-guru. Jadi dapat melihatnya juga di YouTube dan juga ada Instagram khusus yang akan disiapkan buat anak-anak. Kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan menjadi kekuatan buat kita. Mulai minggu yang akan datang kita akan juga mempersiapkan satu pelayanan yang baru, yaitu El Shaddai Berdoa. Yaitu satu program El Shaddai 97, mungkin kebalikan supaya Bapak Ibu mudah mengingatnya. 79 adalah program renungan, pukul 7 pagi dan 9 malam. Tapi program El Shaddai Berdoa adalah program 97 di mana kami membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa atau dukungan kekuatan melalui pelayanan telepon. Jadi akan ada nomor-nomor telepon yang ditayangkan melalui Facebook, melalui Instagram dan juga di YouTube. Bapak Ibu bisa mencatatnya, dan apabila membutuhkan dukungan doa, pelayanan ini dibuka pada pukul 9 pagi sampai pukul 7 malam. Jadi Bapak Ibu apabila membutuhkan dukungan doa dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera tersebut. Dan nomor ini dibagi dalam 2 kategori, yaitu nomor bagi pria, artinya bagi Bapak Ibu keluarga GBDI El Shaddai yang pria dan membutuhkan dukungan doa atau saran dapat menghubungi nomor-nomor yang tercantum pada hamba-hamba Tuhan pria. Dan bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang wanita dapat menghubungi nomor-nomor yang tercantum hamba-hamba Tuhan yang wanita. Jadi apabila mungkin Bapak Ibu nanti tidak sengaja keliru ya menghubungi nomor, misalnya bapak-bapak menghubungi nomor hamba Tuhan yang wanita, kami mohon maaf kalau kemudian akan disarankan untuk kembali mencari nomor hamba-hamba Tuhan yang pria. Ini dimaksudkan supaya kami dapat lebih maksimal melayani Bapak Ibu. Ya, mungkin memang kita tidak bisa bertemu secara fisik, tetapi saya percaya di dalam doa kita bisa akan tetap saling menguatkan. Ya, demikian pengumuman-pengumuman yang dapat saya sampaikan. Untuk pengumuman-pengumuman yang lain, Bapak Ibu bisa juga terus mengikuti informasi melalui call center, melalui Facebook, melalui Instagram. Ya, kita terus berdoa untuk pemerintah negara kita, untuk setiap orang-orang yang juga bekerja di luar hari-hari ini, ya tim-tim medis, banyak orang yang masih harus berjuang, mereka Tuhan akan tetap menyertai. Dan kita juga berdoa untuk seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Ya tetap kuat di dalam Tuhan, Tuhan Yesus akan memberikan perlindungannya. Terus nantikan Tuhan. Kita akan melewati semua ini bersama-sama, dan saya percaya bersama dengan Tuhan kita bisa menjadi umat yang tetap kuat ya. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini
Dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib bagi kami Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah Engkau Allah terus ditinggikan di atas segalanya, di atas segala yang terjadi, di atas segala peristiwa, di atas bumi ini nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih dapat menemukan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi kekuatan buat kami. Tuhan, kami mau jadi umat yang menanti-nantikan Engkau. Kami mau belajar meninggalkan cara-cara kami yang lama. Kami rindu hujan pertobatan terjadi Tuhan. Kami rindu umat-umat-Mu kembali kepada Engkau. Menanti-nantikan Engkau. Erat dengan hati-Mu. Tuhan, bawa kami erat dalam doa kami, erat dalam kami baca firman dan merenungkan, erat ketika kami lakukan, hidupi firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah dengan itu kami dapat melihat pertolongan Tuhan, pemulihan dari Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Hari ini sebelum kami tinggalkan ibadah ini, kami mau bersama-sama naikkan doa syafaat kami bagi pemerintah negara kami Tuhan. Kami bawa negara kami, bahkan seluruh dunia ini yang hari-hari ini terjadi krisis. Kami tetap bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang diizinkan terjadi. Biarlah itu membentuk kami, membawa kami kembali kepadamu, kembali menanti-nantikan Engkau. Kami berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin negara. Berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, hati yang menanti-nantikan Tuhan, hati yang mencari Tuhan. Secara khusus buat pemerintah di negara kami, dari Bapak Presiden kami Jokowi, sampai seluruh pemimpin-pemimpin di daerah, pemimpin-pemimpin di kota kami. Kami berdoa berikan mereka hikmat dari Engkau, berikan mereka rasa takut akan Tuhan, berikan mereka tuntunan Tuhan, supaya dengan tuntunan Engkau mereka dapat memiliki keputusan-keputusan yang bijaksana. Setiap usaha, setiap hal yang mereka pikirkan, biarlah itu disertai oleh Engkau. Tuhan, berkati seluruh
orang-orang yang bekerja, supaya mereka dapat bekerja, ada kesatuan dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kami berdoa untuk aparat-aparat keamanan yang menjaga keamanan di negeri kami. Kami mohon kemurahan-Mu, biarlah semua ada dalam kendali Tuhan. Biarlah ada keamanan dari Engkau Tuhan. Segala hal-hal yang berupaya untuk menggoncangkan keamanan, kami berseru di dalam nama Yesus. Kiranya ada perlindungan dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan-Mu hal-hal yang terjadi secara ekonomi. Kami tetap mohon kemurahan Tuhan. Banyak hal-hal yang terjadi hari-hari ini secara ekonomi, tapi kami tahu semuanya ada dalam kendali Engkau Tuhan. Tolong kami untuk belajar tetap menyerahkan semuanya dalam kepercayaan sepenuhnya kepada Engkau. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk tenaga-tenaga medis, orang-orang yang harus bekerja di rumah sakit, orang-orang yang rentan dengan virus-virus yang hari-hari ini, tapi mereka memberikan dirinya untuk melayani orang-orang yang sedang sakit. Tuhan, kami berdoa hari ini, mohon perlindungan-Mu atas mereka, mohon kemurahan-Mu, kekuatan dari Engkau ekstra ada pada setiap orang-orang yang melayani di rumah-rumah sakit. Berkati mereka Tuhan dengan kekuatan yang dari Engkau. Kami berdoa menyerahkan untuk orang-orang yang mereka mengalami sakit, terkena virus, Tuhan akan berikan mereka hati yang tetap berharap kepada Engkau. Kami mohonkan belas kasihan-Mu, kesembuhan dari Engkau. Biarlah Engkau menjamah mereka, tolong mereka untuk terus tetap teguh di dalam Engkau, dalam segala keadaan yang mereka alami. Kami mohon kemurahan-Mu ya Tuhan, memberikan kesembuhan. Biar ada hati-hati yang terus berbalik kepada Engkau, hati-hati yang dipulihkan kembali kepada Engkau Tuhan. Kalaupun ada keluarga-keluarga yang sedang berduka cita, penghiburan dari Engkau menjadi bagian dari setiap keluarga-keluarga ini. Tolong mereka tetap berharap kepada Engkau, tetap tertuju kepada Engkau Tuhan. Dalam keadaan-keadaan yang mungkin sulit untuk mereka mengerti, tapi kami percaya penghiburan dari Engkau menjadi bagian dari setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mohon hadir dalam setiap keluarga Tuhan. Hidupkanlah kerinduan akan Engkau. Tarik kembali hati mereka Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap keluarga-keluarga menjadi keluarga yang menanti-nantikan Engkau. Mereka erat dengan Engkau melalui doa, erat dengan Engkau melalui firman, erat untuk melakukan firman-Mu dalam keluarga mereka masing-masing. Bangkitkan setiap ayah-ayah untuk jadi imam dalam keluarga mereka, membawa keluarga mereka dekat kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, setiap ibadah-ibadah keluarga yang mungkin diadakan di rumah mereka masing-masing, Tuhan kami percaya Engkau hadir dalam setiap keluarga, memberi kekuatan yang baru, memberi sukacita yang baru, biar setiap keluarga semakin diteguhkan di dalam Engkau. Setiap program yang kami rencanakan, kami tetap kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Renungan-renungan harian yang disiarkan, Tuhan beri firman-Mu kepada hamba-hamba-Mu, supaya firman yang kami sampaikan adalah keinginan hati-Mu, suara hati-Mu buat kami Tuhan. Biar itu menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami hamba-hamba-Mu dan juga setiap umat-Mu. Setiap program doa yang kami akan lakukan, Tuhan akan menolong supaya itu dapat menjadi kekuatan satu dengan yang lain. Setiap tayangan-tayangan yang disiapkan oleh setiap komisi, baik ibadah umum, komisi remaja, pemuda, anak-anak, Tuhan kami berdoa Engkau memberkati setiap apa yang disiarkan. Biarlah setiap firman yang kami dengar itu dapat menghidupkan iman kami untuk semakin teguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami berdoa untuk umat-umat-Mu dimanapun yang sedang dalam keadaan sakit. Kami mohon kemurahan-Mu. Kami membawa dalam doa Ibu Teresia di Surabaya yang sedang dalam pengobatan. Tuhan mohon kemurahan-Mu, kesembuhan dari Engkau menjadi bagian dari ibu ini, memberikan dia kekuatan yang baru di dalam Engkau. Kami berdoa menyerahkan Ibu Yuli yang akan menjalani operasi besok. Kami memanggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mendahului segala proses operasi, berikan keamanan, berikan
kelancaran supaya setiap operasi itu dapat berjalan dengan baik dan ibu ini dapat kembali sembuh dan kembali memuji membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan kalau ada umat-umat-Mu yang dalam kelemahan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus mereka dikuatkan kembali. Setiap yang ada dalam jalan yang buntu, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus ada jalan keluar yang baik bagi mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa berkati tim multimedia, mereka yang bekerja dengan begitu keras, dengan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau. Engkau melihat pengorbanan mereka Tuhan, apa yang mereka kerjakan yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, tapi kami percaya Engkau melihat mereka. Berkati apa yang mereka lakukan Tuhan, untuk membuat berita-Mu, berita kebenaran-Mu sampai kepada setiap kami. Berikan mereka perlindungan-Mu Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, ide-ide yang kreatif. Biarlah melalui apa yang mereka lakukan nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya kami mau tetap naikkan ucapan syukur. Engkau baik Tuhan, di segala waktu Engkau baik. Kami tetap akan mengasihi Engkau. Selama-lamanya Tuhan, Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya kami pulang dengan kekuatan yang baru dari Engkau. Mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya, dan dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus ada menyertai kita hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan kita semua yang percaya mari katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.